Israel turun menemui Nabi Idris dan menyamar sebagai manusia biasa. Nah, pada saat itu malaikat Israel ini datang kepada Nabi Idris dan mengatakan, wahai Nabi, saya ingin menginap di rumahmu sebanyak 3 malam, 3 hari, 3 malam. Pertanyaannya ibu, malaikat makan dan minum tidak? Tidak. Tapi dia menginap di rumahnya Nabi Idris selama 3 hari, 3 malam. Apa yang malaikat Israel bawa? Dia membawa buah-buahan yang banyak, makanan yang banyak, tapi dia sendiri tidak makan. Gitu. Nah, karena di hari ketiga Nabi Idris ini heran kenapa ini tamunya tidak pernah makan, padahal sudah hari ketiga. Tapi tamunya ini sehat walafiat, tidak sakit, tidak apa sama sekali. Jadi Nabi Idris kemudian memberanikan diri bertanya, wahai kamu, siapakah engkau gerangan? Kenapa tidak makan 3 hari 3 malam? Kemudian malaikat Israel menjawab bahwasanya, wahai Nabi, saya adalah malaikat Israel yang sedang menyamar menjadi manusia. Karena pada saat itu Nabi Idris langsung kaget, kenapa ada malaikat yang menyamar? Mungkin cabut nyawaku, kata Nabi Idris. Di situ Nabi Idris mengatakan, wahai malaikat Israel, kenapa kamu menyamar dan datang ke rumahku? Apakah kamu mau mencabut nyawa saya? Apakah kamu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa saya? Kemudian malaikat Israel menjawab, tidak wahai Nabi, saya hanya rindu. Kemudian karena pada saat itu Nabi Idris ini sangat penasaran yang namanya sakratul maut, dia kemudian menyuruh malaikat Israel ini bilang, cabutkan nyawaku, mau rasakan yang namanya sakratul maut. Karena saking desakannya ini Nabi Idris ke malaikat Israel, kemudian malaikat Israel menjawab dengan putus asa bahwasanya itu bukan tugasnya kecuali Allah mengizinkan. Jadi malaikat Israel ini menyarankan kepada Nabi Idris agar sekiranya ia berdoa kepada Allah apakah dia diizinkan atau tidak. Singkat cerita, setelah Nabi berdoa ingin merasakan yang namanya sakratul maut, Allah kemudian mengizinkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya Nabi Idris. Jadi pada saat itu malaikat Israel mencabut nyawanya Nabi Idris. Setelah Nabi Idris bangun dari sakratul maut, Nabi Idris kemudian langsung menangis. Kenapa menangis? Karena telah melihat neraka. Selain itu, kira-kira kenapa Nabi Idris menangis setelah merasakan yang namanya sakratul maut? Karena dia telah merasakan bagaimana rasanya nyawa ini dicabut. Saking sakitnya, saking dahsyatnya, Nabi Idris ini menangis bagaimana ketika umatnya kelak ini merasakan juga yang namanya sakratul maut, yang begitu dahsyatnya, tidak ada sakit dua-duanya selain paling dahsyat ini yang namanya sakratul maut. Kemudian pada saat itu berdarah. Jadi pada saat itu setelah Nabi Idris merasakan yang namanya sakratul maut, Nabi Idris kemudian lebih giat lagi untuk memberikan arahan-arahan kepada umatnya agar sekiranya ia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memberi kabar bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sakratul mautnya akan diringankan. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, Apika. Apa yang Apika bisa simpulkan dari penjelasannya Ibu? Bertakwa kepada Allah. Selain itu, bertakwa kepada Allah
Nabi Idris sangat ingin merasakan sakratul maut? Mengapa Nabi Idris sangat ingin merasakan sakratul Maut. Oke, sebelum ibu menjawab, ada yang ingin menjawab pertanyaannya temannya? Pertanyaannya, kenapa Nabi Idris ingin merasakan Sakratul maut. sakratul maut? Ada yang bertanya jawab? Aisyah, boleh coba. Kira-kira kenapa Nabi Idris sangat penasaran dengan sakratul maut, sementara sakratul maut ini hanya bisa dilalui oleh orang yang telah meninggal dunia atau memang sudah dipanggil oleh Allah? Karena dia ingin merasakan sakratul maut. Oke, boleh? Ya, tentunya Nabi Idris ingin merasakan yang namanya sakratul maut. Ada lagi yang mau memberikan jawaban, komentar? Kira-kira kenapa Nabi Idris sangat penasaran dengan sakratul maut? Kira-kira kenapa? Yang pertama, karena dia sendiri bersahabat dengan Malaikat Israel. Sementara malaikat Israel adalah pencuri nyawa. Jadi Nabi Idris ini mengatakan sempat berpikir kalau teman-teman pasti akan coba juga. Kemudian sakratul maut adalah hal-hal yang mustahil sekali dilakukan oleh manusia. Tidak. Ada enggak yang bisa diminta sama Allah dikasih pasangan dulu di sakratul maut, kemudian bangun, sholat terus nih, mengaji terus nih, sedekah terus nih? Tidak ada sampai hari ini, kecuali orang yang mati suri. Sampai sini masih ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, berarti kisah Nabi Idris pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ibu juga mohon maaf apabila ada kata, perbuatan ataupun segala hal yang menyinggung baik itu secara lisan maupun